Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai host Nia Sabila dan ini di samping saya ada narasumber saya. Mungkin bisa langsung diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurrohmah, bisa dipanggil Alfi, dari Offering G3, sama seperti mbaknya ya. Ya. Akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Pada podcast kali ini juga akan disampaikan oleh mbaknya. Nah, pada hari ini podcast kita akan membahas tentang perspektif Islam tentang feminisme dan desorientasi seksual. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih perspektif Islam itu tentang feminisme dan desorientasi seksual? Baik kak, terima kasih ya. Ya. Jadi menurut saya itu feminisme itu merupakan suatu keyakinan atau ideologi yang dimana itu seseorang itu harus menyamakan kesetaraan gender. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Mereka sama-sama makhluk Allah yang dimana di situ semuanya derajatnya sama dan tidak ada yang manusia yang lebih tinggi gender yang lebih tinggi derajatnya itu tidak ada. Semuanya di mata Allah itu sama. Gitu. Lalu menurut kakak sendiri ya, bagaimana perspektif Islam terhadap feminisme dan desorientasi seksual? Baik kak. Sebelum kita lanjut lebih dalam materinya, apa sih maksud dari feminisme dan desorientasi itu kak, menurut kakak sendiri ya? Kalau menurut saya ya, feminisme itu sebuah gerakan atau keyakinan ideologi lah dari dalam diri semua orang, bahwa dimana di situ harus ada kesetaraan baik sosial, kemasyarakatan, terus politik itu harus setara. Dan menurut pandangan Islam sendiri bahwa kesetaraan itu harus ada, baik yang yang laki-laki dengan perempuan harus setara dan tidak ada manusia yang lebih unggul gendernya gitu. Jadi mereka itu dianggap sama dianggap sama oleh Allah. Dan kalau menurut saya sendiri ya kak, itu disorientasi itu sendiri adalah suatu keyakinan bahwa di situ dirinya itu tidak bisa meyakinkan dirinya gitu loh. Jadi kayak minder, istilahnya kita minder lah, kayak nggak yakin pada diri sendiri. Itu bisa dialami oleh laki-laki juga bisa, perempuan lebih sering sih ke perempuannya, soalnya saya sendiri kan juga perempuan kan. Jadi itu kayak lebih minder aja gitu. Terus aku baca di Cambridge Dictionary bahwa feminisme itu hak yang diberikan kepada perempuan gitu. Jadi kayak perempuan tuh kayak dianggap remeh gitu loh dulu ya. Kan di RAKT ini juga kan di up lagi lah perempuan sebagai perempuan Indonesia itu. Jadi ya gitu, kayak kesetaraan lah, kita nggak boleh minder, disorientasi itu harus dihilangkan gitu loh, karena juga dalam Islam itu nggak baik gitu loh kak. Jadi kita sebagai perempuan juga bisa ya jadi ketua pemimpin. Iya, harus juga bisa sih. Kan kita juga sama pahlawan kita RAKT ini juga bisa diemansipasi wanita kan. Jadi juga kesetaraan itu sudah harus ada lah di kita. Stop. Nah kak, tadi kan kakak sudah menjelaskan apa itu tentang feminisme dan desorientasi. Iya.
sekarang tuh aku mau nanya juga, bagaimana perspektif Islam terhadap feminisme dan desorientasi yang mengarah ke seksual, ke arah ranah seksual itu bagaimana? Ya, baik ya. Kalau di feminisme dan disorientasi itu kan apa ya? Kita kan diciptakan berpasang-pasangan nih. Iya. Ada perempuan, ada laki-laki juga, dan dimana di situ harus kita harus memperjuangkan hak kita gitu. Kayak kita sebagai wanita juga memperjuangkan hak kita sebagai wanita, yang laki-laki juga memperjuangkan haknya sebagai laki-laki. Jadi kita di situ dituntut untuk kita sama, semua tuh sama. Kita nggak boleh dibeda-bedakan antara kita. Semisal kita perempuan ya, kamu nggak boleh jadi pemimpin karena kamu perempuan, kamu nggak boleh ini, soalnya kamu perempuan gitu kan. Kebanyakan biasanya kan kalau orang-orang dulu kan kayak gitu ya kak ya. Jadi itu kayak kita tuh perempuan juga bisa jadi pemimpin, kita juga bisa melakukan yang dilakukan laki-laki gitu loh. Bahkan lebih kan ya. Bahkan kita bisa lebih. Dan di dalam Islam juga kita itu dipandang sama kak, jadi nggak ada yang namanya perempuan harus di dapur gitu kan, kayak harus apa gini-gini, harus di nganu. Iya emang di Al-Quran itu ada surat khusus wanita, An-Nisa itu kan khusus wanita ya. Di situ membahas tentang wanita, keistimewaan wanita itu apa sih, di situ kayak diungkap dalam Al-Quran gitu. Jadi kayak laki-laki juga apa bisa gitu loh, bisa sama dengan wanita juga bisa sama dengan laki-laki gitu kak. Baik. Oke, tadi kan kakak juga sudah menjelaskan tentang feminisme dan desorientasi yang menuju ranah seksual nih. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih kayak aku ingin tanyakan ke kakak. Yang selanjutnya ini aku ingin menanyakan perihal LGBT. Nah, di negara kita ini kan juga LGBT yang apa sudah cukup banyak ya dalam kutip. Lalu gimana sih kak Islam itu menyikapi LGBT tersebut yang kayak di negara kita sendiri itu kayak sudah dinormalisasikan gitu. Iya kak. Kalau dalam Islam ya, dalam Islam itu LGBT itu emang benar-benar nggak boleh, maksudnya dilarang, diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dalam sudah disebutkan sih kayak di hadis, di Al-Quran, di hadis, di ijma, di qiyas juga sudah udah diulas, itu emang tidak diperbolehkan. Karena apa? Dulu waktu zaman Nabi Lut juga ada ya LGBT, kayak perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki tuh, dimana Nabi Lut itu diutus untuk memerangi mereka itu, kaum Sodom kalau dulu itu. Dan itu mereka diazab oleh Allah, langsung diazab oleh Allah. Dan itu sudah ditera di Al-Quran gitu loh kak. Itu peringatan bagi kita yang setelahnya nabi-nabi gitu. Dan dimana di situ apa zaman dulu aja langsung diazab oleh Allah. Bagaimana kalau dengan sekarang sudah di akhir zaman ya? Dan apa ya, hubungan LGBT itu sekarang kan udah dinormalisasi ya istilahnya ya, banyak banget ya. Itu mungkin apa ya, mereka itu tidak tahu mungkin kak, kurang edukasi agama mereka juga, apa tidak apa ya, kurang agamis lah, dia itu tidak acuh tak acuh pada hal tersebut. Karena hubungan itu kita kan diciptakan laki-laki sama perempuan ya, dipasang-pasangkan ya. Kenapa sudah dipasang-pasangkan tetapi lebih ke lawan sama jenis? Kenapa gitu kan? Tidak apa ya, kayak
kamu tuh udah diciptakan berpasangan, kenapa kok sama yang sejenis gitu loh. Kayak keluar kodrat. Iya gitu, kayak ya apa ya, kan hubungan itu kan harus dilakukan oleh dua pasang suami istri ya, yang sudah sah dan halal ya, itu boleh melakukan hubungan. Nah, kalau kayak LGBT itu sangat tidak ranahnya gitu loh Kak, udah di luar kodrat banget sih. Juga mungkin apa, kesehatan itu ada yang mungkin apa, kayak dia tuh bawaan dari lahir gitu loh kan, menurut medis juga ada yang seperti itu kan, tapi kan bisa dicegah gitu loh. Kita harus mencegah hal tersebut supaya tidak ada LGBT itu. Tapi dalam Islam itu emang tidak diperbolehkan Kak, gitu, haram kalau LGBT itu. Kita kan harusnya kan suka sama laki-laki, laki-laki suka sama perempuan gitu. Jadi sebenarnya LGBT sendiri itu sudah ada sejak dulu ya? Iya, sudah ada sejak zaman Nabi Lut itu. Terus mereka kena azab itu Kak. Gitu. Jangan sampai ya kita kayak udah banyak nih, terus kita langsung diazab oleh Allah. Kan kita sudah di akhir zaman ya Kak ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, setelah tadi Islam itu menyikapi tentang LGBT. Nah, bagaimana Islam itu memberikan bimbingan dan solusi untuk para penyebutnya Kayak penyandang LGBT Iya. gitu ya, yang kembali pada fitrahnya. Gimana sih Kak? Ya, kalau itu sih banyak ya solusinya. Kalau apa namanya, kita kan apa namanya, disorientasi atau LGBT itu tadi kan salah satu kayak bisa aja itu penyakit ya, bisa aja penyakit, bisa aja emang dari lingkungan yang mendukung untuk LGBT itu tadi. Nah, Islam itu menyediakan beberapa solusi itu dari apa, kayak kita yang pertama itu ada, kita bisa ikut kajian, terus kayak kita itu bisa edukasi gitu loh tentang Islam, mempelajari Islam lebih dalam. Nah, di situ kita kan belajar Islam ya lebih dalam, itu kan kita tahu hukumnya apa, di situ bagaimana, kalau azabnya itu kayak gimana, kayak di situ diterangkan lah kayak LGBT itu emang nggak boleh kan. Nah, itu bisa jadi merubah mindset mereka yang melakukan LGBT itu tadi, biar mereka itu kayak terbuka gitu loh, oh bahwa LGBT itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Islam. Terus mungkin kalau yang nonis ya kan, kebanyakan yang yang melakukan LGBT itu kan di luar negeri ya banyak ya kan, itu mereka bisa saja menghilangkan rasa suka sesama jenis itu tadi dengan mereka mengikuti komunitas yang dimana mereka disembuhkan dari LGBT itu tadi, dan memberikan pengajaran atau kayak doktrin dalam diri agar tidak melakukan hal tersebut, kayak tidak LGBT lagi gitu loh. Kan itu juga kan dari kitanya sendiri kan ya Kak, kayak kita bisa nggak ada dorongan nggak dari diri kita untuk tidak melakukan untuk berubah itu tadi. Nah, dimulai dari niat sih. Kalau dalam Islam itu dimulai dari niat, segala bentuk perbuatan itu harus disertai niat kan. Kalau kita niat, kita juga bakal bisa berubah gitu loh, menjadi lebih baik. Kalau enggak ya udah kita akan stuck di situ aja. Dan LGBT juga tidak tidak bermanfaat lah Kak ya. Kalau dalam Islam itu juga tidak bermanfaat, kayak buat kesenangan aja kan, tidak juga menambah dosa bahkan ya kan, lebih nggak bagus lah. LGBT itu sangat dilarang gitu. Nah,
di LGBT sendiri pasti ada dampak negatifnya kan Kak. Nah selain mendapat dosa, apalagi sih Kak dampaknya? Baik, kalau dampaknya banyak sekali ya, karena dampak negatifnya itu dari LGBT tadi. Dan LGBT emang tidak menguntungkan bagi yang menjalani LGBT tadi. Dan salah satunya itu apa ya? Yang pertama itu kita psikisnya sangat terganggu gitu loh. Terus ada juga kesehatan. Jadi bisa aja itu menyebabkan apa? Kesehatan ini apa? Kayak menular gitu loh, kesehatan menular dari hubungan itu tadi kan. Dan itu bahkan penyakit menular itu tadi bisa sampai menyebabkan kematian juga ya Kak. Itu sangat bahaya banget kalau sampai terjadi. Terus ada juga kita nama baik, citra kita dalam masyarakat itu jadi jelek gitu loh. Kan kita dipandangnya apaan sih kok LGBT kayak nggak ranahnya gitu loh. Kayak dikecilkan dari masyarakat itu juga bisa dapat ini sih, kayak psikis kita itu kalau kita diasingkan dari masyarakat kan kita kayak gimana gitu kan ya Kak, kayak kok aku dikucilkan sih gitu kan, juga itu kan sebab dia juga kan yang menyebabkan itu. Nah makanya itu dari itulah banyak itulah negatifnya juga. Nama keluarga kan juga ikut kan, ini anaknya siapa sih kok gini gitu kan, kadang kayak gitu ya. Banyak sih negatifnya itu dalam dari segi kondisi pribadi, psikis, terus kesehatan mental itu juga banyak yang mengganggu gitu loh. Nah gitu Kak, jadi sangat buruk lah. Dan juga dapat ini murka dari Allah itu juga kan menyebabkan kita kehidupan kita sehari-hari itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Gitu. Itu pengaruhnya sangat besar ya. Juga ada lagi Kak, jadi LGBT ini juga itu kayak merusak generasi gitu loh. Kan kita kan seharusnya kan kita berkembang biak kan banyak ya. Kalau sesama jenis kan tidak bisa berkembang biak dengan baik ya kan. Jadi kayak sangat mengganggu generasi selanjutnya gitu. Kayak tidak juga rusak gitu loh moralnya anak-anak yang selanjutnya itu gitu. Jadi perempuan juga bisa mengkoordinir suatu organisasi iya. Nah, saya mengutip dari Muhammad Hatta ya, dari Muhammad Hatta bahwasanya ada kata bahwa di situ Muhammad Hatta itu mengatakan bahwa kamu perempuan ya, kalau kamu mendidik satu laki-laki, bahwa kamu akan berhasil mendidik satu laki-laki aja. Sedangkan kalau kamu mendidik perempuan, kamu akan dapat mendidik seluruh generasi sampai generasi terakhir. Karena apa? Di situ kita sebagai perempuan kan sebagai madrasah pertama seorang anak ya kan. Nah, sebagai madrasah pertama, dan dimana di situ harus kita dididik harus tahu gitu, harus tahu segalanya, harus tahu Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir dari podcast hari ini. Pertanyaannya itu, adakah suatu prinsip tersendiri yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang kesetaraan gender? Oke, jadi kesetaraan gender ini juga disebutkan ya dalam hadis-hadis Nabi, Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu harus adil ya. Yang pertama itu ada perempuan dan laki-laki itu dipandang sama oleh Allah. Itu gimana sih kita dipandangnya itu
sama. Jadi derajat kita sama, tidak ada yang lebih unggul gitu ya kan. Jadi kita itu derajatnya di mata Allah itu sama, tergantung amal ibadah kita. Kalau kita baik di hadapan Allah, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kalau kita bisa lebih baik, bisa beribadah dengan tekun, kita di mata Allah itu istimewa. Tapi sama, maksudnya sama itu tidak ada yang lebih, maksudnya lebih unggul. Unggul gitu loh, kayak laki-laki lebih unggul kayak gitu, gak ada. Perempuan lebih unggul gak ada gitu. Jadi semua sama gitu kan. Yang kedua adalah laki-laki dan semua manusia, laki-laki perempuan itu menerima beban taklif. Apa sih beban taklif itu? Beban taklif adalah beban yang bukan beban sih, kayak hukum yang harus wajib kita jalankan. Jadi semua sama, kayak kita menjalankan sholat, zakat, puasa, itu kan sama kan, haji kita kan sama, baik perempuan maupun laki-laki. Nah itu beban taklif ini wajib dijalankan oleh seluruh manusia. Jadi tidak ada keterkecualian. Mungkin ada ruksoh ya, ruksoh itu keringanan ya. Tapi kita juga harus mengganti ruksoh itu tadi, kan sama, jadinya semua sama gitu. Terus yang terakhir ada itu Kak, apa yang namanya? Yang terakhir itu apa ya, lali? Yang terakhir itu ada prestasi. Semua manusia itu bisa diberikan Allah kemampuan akal ya Kak ya, akal dan tenaga, dan dimana di situ harus dimanfaatkan gitu loh. Dan Allah itu tidak membedakan harus yang berprestasi itu siapa. Kita sebagai perempuan juga bisa berprestasi. Kita sebagai perempuan juga bisa menciptakan sumber daya yang berkualitas. Yang laki-laki pun sama, mereka bisa menciptakan prestasi. Prestasi itu dimunculkan untuk mengangkat kita sebagai manusia, kayak kita itu jadi lebih bernilai lah. Kita sebagai manusia itu mempunyai nilai gitu. Nah itu semua manusia juga sama, harus bisa gitu loh. Baik perempuan maupun laki-laki juga bisa memberikan prestasi gitu. Di mata Allah itu sama gitu. Kembali ke nomor 1 tadi, di yang A tadi itu harus sama gitu loh. Di mata manusia, di mata Allah itu semua manusia sama gitu Kak. Nah, akhirnya selesai juga guys podcast kita pada hari ini bersama Kakak Alfi dengan tema perspektif Islam tentang feminisme dan desorientasi seksual. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi yang menonton mungkin. Ya. Dan mungkin Kakak Alfi ada yang ingin disampaikan lagi atau closing statement. Oke, kalau closing ya nggak banyak ya dari aku, cuma kita sebagai manusia harus berjalan sesuai fitrahnya ya Kak ya. Jadi kita harus sesuai fitrah, juga menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu aja sih Kak, semoga podcast ini bermanfaat ya Kak ya bagi kita semua. Dan juga bisa ketemu kakaknya lagi nih ya di lain podcast ya. Semoga bisa ketemu lagi sih. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Ya cukup sekian aja dari kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.